bisa saya bantu, Bu? Ini Bu, saya mau konseling tentang yang KB permanen itu loh Bu, namanya apa lupa Ibu. Oh, KB permanen. Itu tuh disebut dengan medis operasi wanita ya Bu ya. Ibu kan ada yang wanita, ada yang pria. Nah, Ibu pengen konseling, pengen tahu ya Bu? Iya. Oke. Sebelum melakukan konseling pada pagi ini tentang itu, izinkan saya tanyakan nama Ibu dulu ya. Baik. Nama Ibu siapa Bu? Bu Putri Bu. Oh iya, Ibu Putri. Umurnya berapa Bu? Umurnya 38 tahun. 38 tahun ya. Baik Ibu, apakah Ibu sudah siap Sudah, untuk Bu. kita lakukan Untuk kita lakukan konseling hari ini? Sudah Bu. Baik, saya izin menjelaskan ya Bu. Jadi akan ada tindakan pemotongan pada laki-laki dan perempuan. Kita akan menjelaskan yang perempuannya dulu ya Bu. Itu biasa disebut dengan MOW. MOW itu medis operasi pada wanita ya. Nah, ini nanti prosedurnya itu secara beda Bu, tapi secara sukarela, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Jadi kalau misalnya Ibu mau melakukan atau mau dilakukan tindakan ini, Ibu itu harus sukarela, tidak boleh ada paksaan dari suami atau keluarga. Nah, untuk menghentikan kesuburan atau menyumbat ya Bu, itu nanti disumbat atau dilakukan pemotongan, bisa diikat juga itu pada saluran tuba fallopi ya Bu. Nah, selanjutnya ada riwayat medis yang mempengaruhi pelaksanaan operasi ini Bu. Yang pertama itu ada riwayat penyakit paru-paru seperti asma, bronkitis, riwayat penyakit infeksi pelvis, terus post operasi abdomen pelvis, riwayat alergi dan DWM, obesitas itu tidak boleh ya Bu dilakukan seperti itu. Intinya tidak boleh ada penyakit ya Bu, harus sehat. Nah, syarat-syaratnya itu ada 3 ya Bu. Yang pertama sukarela sesuai dengan keinginan Ibu tanpa ada paksaan atau bujukan dari siapapun. Yang kedua, syaratnya itu dari medis. Klien sehat, tidak boleh adanya masalah kesehatan ya Bu dalam pelaksanaan ini, seperti yang sudah kita tadi jelaskan. Yang ketiga, bahagia. Nah, bahagia ini di sini terikat perkawinan yang sah ya Bu dan harmonis serta sudah mempunyai anak sesuai keinginan. Maaf kalau boleh tahu Ibu sudah punya anak berapa ya Bu? 4 Bu. Oh, Ibu sudah punya anak 4 ya Bu? Iya Bu. Oh iya, pantesan pengen tahu tentang KB permanen ini ya. Oh iya Bu. Kemarin itu ada konseling gitu Bu, jadi kayak pengen konseling lagi. Kemarin ada konseling tentang ini di mana Bu? Di kelurahan Bu. Oh, Ibu ikut di sana. Iya. Iya Bu. Iya Bu, jadi kan penggunaan alat kontrasepsi permanen ini itu kan syaratnya atau indikasinya itu harus lebih dari 35, terus juga tidak ada penyakit dan harus sudah mempunyai 2 anak ya Bu. Yakin juga telah mempunyai jumlah keluarga yang sesuai dengan kehendaknya, memahami prosedur, sukarela dan persetujuan. Nah, apabila terjadi kehamilan akan menimbulkan risiko yang serius ya Bu. Nanti juga ada kontraindikasinya Bu, apakah Ibu sudah tahu? Belum Bu. Belum, saya jelaskan ya Bu. Yang pertama itu bisa hamil. Yang kedua, pendarahan pervaginal yang tidak diketahui penyebabnya. Yang ketiga, infeksi sistematik atau pelvis. Yang keempat, kurang mantap ya Bu untuk melakukan operasi ini. Kurang pasti juga mengenai keinginan untuk fertilitas di masa depan ya Bu. Terus juga ada keuntungan dan kerugiannya Bu. Apakah Ibu sudah tahu? Belum Bu. Belum saya jelaskan ya Bu. Untuk keuntungannya itu ini sangat efektif, tapi kita tidak tahu juga ya, seperti yang tadi sudah jelaskan, ini bisa gagal juga. Yang kedua, bersifat permanen. Yang ketiga, tidak mempengaruhi produksi ASI. Yang keempat, tidak ada efek samping ya Bu dalam jangka yang sangat panjang. Yang kelima, tidak ada perubahan dalam fungsi seksual. Yang keenam, bebas dari efek samping hormonal ya Bu, karena ini tidak ada hormonalnya kan. Yang ketiga, tidak menaikkan resiko
PRP ya Bu. PRP itu artinya penyakit radang panggul ya, itu tidak ada. Yang selanjutnya ada kerugiannya Bu. Apakah Ibu sudah tahu kerugiannya? Lupa Ibu, waktu itu konselingnya dikasih tahu cuman lupa. Oh iya, saya jelaskan ya Bu. Iya, Bu. Kerugiannya itu tidak dapat dipulihkan kembali, terus juga klien dapat menyesal di kemudian hari. Saran saya ya Bu, apabila Ibu ingin dilakukan KB permanen ini, Ibu harus memikirkan matang-matang karena supaya nanti tidak ada penyesalan di kemudian hari ya Bu. Begitu. Nah, nanti itu menyesal di kemudian harinya itu contohnya ada rasa sakit, tidak nyaman ya Bu, itu pasti ya. Terus juga harus dilakukan oleh dokter spesialis atau bedah ya Bu ini. Jadi kalau misalnya bidan atau perawat itu tidak bisa ya Bu, ini harus dilakukannya oleh dokter yang terlatih nanti di rumah sakit ya Bu. Tidak melindungi terhadap penyakit menular seksual juga ya Bu. Mekanisme kerjanya itu nanti menutup atau oklusi tuba Fallopi dengan mengikat dan memotong atau dipasangkan kayak sebuah cincin gitu Bu nantinya, sehingga nanti apabila Ibu berhubungan dengan suami Ibu, spermatozoa itu tidak dapat bertemu dengan ovum atau tidak akan terjadi kehamilan. Tapi kembali lagi ke resiko awal, bisa juga terjadi kehamilan karena kan tindakan manusia itu tidak ada yang sempurna ya Bu. Apabila Tuhan berkehendak atau Allah berkehendak kan kita tidak bisa menolak gitu ya Bu. Nah, waktu pelaksanaannya itu bisa selama siklus haid, terus juga bisa hari ke-6 sampai ke-13 siklus haid ya Bu, atau pasca persalinan 2 hari postpartum, 6 minggu postpartum ya Bu. Pasca keguguran juga bisa pada 3 bulan pertama dalam waktu 7 hari sepanjang tidak ada infeksi ya Bu. Sudah Ibu, mungkin konseling pada pagi ini sudah selesai. Apakah Ibu sudah paham? Sudah Bu. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak Bu. Tidak ada. Kalau gitu saya yang bertanya ya Bu. Tadi itu ada kerugiannya Bu dilakukan pemotongan ini atau KB permanen ini. Kalau boleh tahu apa saja Bu? Yang pertama itu tidak dapat dipulihkan karena itu sifatnya permanen ya Bu tadi. Iya betul. Terus rasanya itu sakit dan tidak nyaman. Iya betul Bu, pasti ya itu ya. Apalagi Bu? Itu bisa dilakukan dokter, bukan tenaga kesehatan yang lain. Iya Bu, dokter yang sudah ahli ya Bu. Iya Bu. Apalagi Bu? Misal saya mau memasang, itu saya bisa menyesal Bu, karena sifatnya permanen ya Bu tuh. Iya. Jadi saran saya harus dipikir-pikir kembali ya Bu. Baik Bu. Iya. Nanti saya pikir-pikir kembali. Iya Bu. Baik Ibu, apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa datang ke sini lagi ya Bu. Baik Bu. Iya. Sehat selalu ya Ibu ya. Iya Bu. Kalau misalnya Ibu belum siap dengan ini, karena kan ini harus dengan sukarela ya Bu. Iya. Ibu mungkin bisa KB memakai KB yang lain ya Bu.